Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ena Softia dengan NPM B1A022005. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang patologi sosial. Untuk pengertiannya, secara harfiah, kata patologi berasal dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi dua kata, yaitu kata pathos yang memiliki arti penyakit atau penderitaan, dan kata logos yang memiliki arti ilmu. Sehingga patologi merupakan ilmu tentang penyakit atau illness. Pada dasarnya, penyakit tidak hanya diderita atau dirasakan oleh seorang individu saja, namun dapat terjadi dalam skala besar dalam masyarakat yang sering disebut dengan patologi sosial. Berbeda dengan patologi anatomi dan klinik dalam ilmu kedokteran yang membahas penyakit dalam tubuh manusia, patologi sosial berkaitan erat dengan manusia dan masyarakat sebagai dampak dari adanya interaksi sosial dan masalah sosial. Berbicara tentang patologi sosial memang tidak terlepas dengan masalah sosial. Masalah sosial terjadi akibat disfungsi aturan yang berupa norma, nilai, dan adat istiadat yang terjadi dalam berkehidupan di masyarakat. Menurut Rubington dan Weinberg, masalah sosial merupakan sebuah kondisi dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dan dianut oleh masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial memang tidak bisa terhindar akan interaksi antar individu dengan individu atau dengan kelompok lainnya. Sebagaimana hal ini dapat menyebabkan beberapa masalah yang terjadi akibat interaksi tersebut. Salah satu pemicu masalah sosial adalah perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan gejala yang melekat di setiap masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial yang ada dalam masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan yang tidak sesuai fungsinya bagi masyarakat yang bersangkutan. Perubahan sosial dapat mencakup beberapa hal seperti perubahan struktur, perubahan organisasi sosial, dan perubahan hubungan sosial. Lalu kita akan masuk ke teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial pada dasarnya itu terbagi menjadi dua, namun kita akan membahas teori klasik perubahan sosial. Nah, teori klasik perubahan sosial ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pola linear, seperti dikemukakan oleh Auguste Comte yang mengatakan bahwa kemajuan progresif peradaban manusia mengikuti suatu jalan yang alami, pasti, sama, dan tidak terletakkan. Perubahan selalu dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks. Comte mengemukakan hukum 3 tahap, yaitu tahap teologis dan militari, di mana suatu tahapan hubungan sosial bersifat militer. Masyarakat senantiasa bertujuan menundukkan masyarakat lain terhadap masyarakat lainnya. Lalu tahap metafisik dan religius, yaitu suatu tahapan di mana dalam masyarakat sudah terjadi suatu hubungan atau jembatan pemikiran yang menghubungkan masyarakat militer dan masyarakat industri. Lalu yaitu tahap ilmu, pengetahuan, dan industri, yaitu tahapan di mana industri mendominasi hubungan sosial dan produksi menjadi tujuan utama masyarakat. Lalu yang kedua adalah pola siklus. Pola siklus ini menurut pola siklus masyarakat berkembang laksana sebuah roda. Pada suatu saat ada di atas dan pada suatu saat lainnya ada di bawah. Masyarakat mengalami kemajuan dalam peradabannya, namun masyarakat juga akan mengalami kemunduran dalam peradabannya, bahkan kemusnahan. Dan yang ketiga adalah gabungan dari kedua pola tersebut. Adapun penyebab perubahan sosial itu yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini seperti bertambah dan berkurangnya penduduk, adanya penemuan-penemuan baru meliputi penemuan budaya baru dan pembaruan, lalu ada konflik dalam masyarakat dan pemberontakan dalam tubuh manusia. Ya, lalu ada juga faktor eksternal, yaitu pengaruh eksternal berasal dari pengaruh kebudayaan lain dengan melalui adanya kontak kebudayaan antara dua masyarakat atau lebih yang memiliki kebudayaan yang berbeda, seperti akulturasi dan asimilasi. Kedua hal tersebut berperan penting dalam perubahan ini. Lalu apa sih dampak perubahan sosial? Adapun dampak perubahan sosial yaitu yang pertama integrasi sosial, yang merupakan perubahan sosial dalam masyarakat perlu diikuti dengan adanya penyesuaian baik unsur masyarakat maupun unsur baru. Dan yang kedua adalah dampak disintegrasi sosial.
Nah, disintegrasi sosial ini merupakan kebalikan dari integrasi sosial, yaitu sering diartikan sebagai terpecahnya suatu kesatuan menjadi bagian-bagian kecil yang terpisah satu sama lainnya. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat tentang materi patologi sosial. Diharapkan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan menjadi manfaat untuk kita bersama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.